أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin. Tapi Ramadan artinya kita menyambut bulan Ramadan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sumringah, yakni kita akan menghadapi bulan suci yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan keberkahan. Semua amal dilipat gandakan pahala kita sehingga kita merasa gembira. Tapi menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, persiapkan diri kita, niat kita, mental kita, yang sampai tergoda oleh wujud rayu setan dan juga hawa nafsu kita. Oleh karena itu, penting bagi kita bahwa puasa merupakan kewajiban, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sudah jelas ini perintah Allah. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa, tapi Allah menekankan yang dipanggilnya orang yang beriman. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti Islam. Karena itu kita terpanggil sebagai hamba Allah yang mendapatkan rezeki bisa melaksanakan puasa. Puasa itu untuk Allah, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, qala Allahu Ta'ala as-sawmu li wa al-azim. Puasa itu untukku dan akulah yang akan berikan pahala. Jadi hanya dirinya dan Allah yang tahu dia berpuasa. Walaupun kita bisa ngumpul di kamar kunci, ya, gelap gulita, nggak ada orang, siang hari ngopi mulut makan, nggak akan ketahuan. Tapi Allah Maha tahu dan dirinya tahu, nggak bisa dibohongi, ya. Jadi Allah berfirman, al-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Panas terik kurang wudu, kumur 3 kali, yang keluar cuma 2 kali, yang satu puasa coba. Ya, seandainya kita nggak jujur gampang saja, tapi Allah Maha tahu dan dirinya tahu. Kumur 3 kali, keluar cuma sekali, yang 2 kali, ya, panas terik, cairan dingin, kos es itu kan menggiurkan. Tapi kalau kita beriman, insya Allah, ya, akan jujur, nanti kejujuran dan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farqatun yaqrabu bihima farqatun inna liqarihi wa farqatun inna liqari rabbi. Rasul bersabda, lis-shaimi farqatan, bagi orang yang berpuasa mempunyai 2 kegembiraan. Gembira orang berpuasa dibandingkan dengan orang yang nyemen tidak puasa, gak gembira. Yang penting beduk hari bagaimana mau gembira. Tapi begitu orang yang berpuasa baru mendengar suara beduk maghrib gembira, yang penting main lupa, ya, mengejar takjil, mengejar berbuka puasa. Takjil artinya segera berbuka puasa. Tapi sekarang jualan takjil katanya, baru jualan kolak gitu, ya, jualan kolak, jualan makanan untuk berbuka puasa, ya. Jadi takjil itu artinya bersegera berbuka puasa, walaupun hanya dengan setetes air atau dengan permen atau dengan sebiji kurma, ya. Jadi bagi orang berpuasa mempunyai 2 kegembiraan. Yang prabu bihima, gembira dengan keduanya. Yang pertama farhatun inda iftari, gembira ketika berbuka puasa. Yang
kejam korma hiji cai teh sagelas gembira. Begitu mendengar azan, alhamdulillah ya Allah sampai maghrib puasa, ya. Ada juga yang begitu sahur pertengahan subuh atau asar dia kena sakit akhirnya berbuka, atau punten ya begitu berpuasa yang meninggal, itu risiko juga meninggal dalam keadaan berpuasa, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Yang kedua, wafarhatun inda liqa'i rabbih. Yang keduanya gembira ketika bertemu dengan Allah. Orang yang berpuasa Ramadan ketika meninggal disambut oleh para bidadari. Gembira bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang pentingnya ujung amal kita. Yang tinggal tukang doraka, tukang taruh misalnya, ya semua maksiat dikerjakan, tapi akhirnya dia hisab dan ahli masjid, ahli ibadah, Allah melihat akhirnya. Ya, kata doanya, Allahumma rzuqna jami'an husnul khatimah wa la tahtim alaina husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki husnul khatimah dan janganlah kami matikan dalam keadaan su'ul khatimah, mati konyol, mati sia-sia, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la khuluqu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Rasulullah sabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak misik, minyak yang paling mahal. Suatu saat ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah berpuasa selama 1 bulan, begitu akhir berpuasa Nabi Musa ingin berdialog dengan Allah, ya. Begitu berdialog dengan Allah karena masih puasa, merasa malu, kenapa mulutnya bau? Semua orang sama, ya. Semua orang yang berpuasa mulutnya bau. Jangan sampai kita berkumur dengan diselin atau pakai odol, jangan, biarkan, ya. Sengaja, kenapa? Ini perut kosong, ya. Semua diistirahatkan selama Ramadan. Biasa kita ngagayam terus, istirahat, ya, sehingga semuanya berubah kembali. Sel-sel yang mati akan hidup kembali. Yang fungsinya buat itu untuk kesehatan. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah merasa malu, mulutnya bau, semua sama, ya. Sehingga Nabi Musa mengambil daun seperti permen, ya, daun-daun yang wangi, langsung mengunyah pada saat berpuasa. Akhirnya ditegur sama Allah, wahai Musa, apa engkau telah berbuka puasa? Mana belum waktunya? Katanya. Maka Musa merasa malu, dan akhirnya Allah memberikan dendanya dengan 10 kali puasa lagi. Yang tadinya mau tuntas, ternyata Allah memberikan dendanya 10 hari, sehingga umat Nabi Musa puasanya 40 hari, ya. Sedangkan umat-umat yang terdahulu puasanya luar biasa. Umat Nabi Nuh puasanya setahun penuh, bayangkan. Setiap tahun begitu Lebaran besoknya puasa setahun lagi. Sehingga Nabi Nuh berdakwah 850 tahun, hampir 1000 tahun. Umat yang beriman hanya 40 orang. Bayangkan, ya, seorang ustaz, ya, kalau misalnya nggak ada pengikutnya, jangan merasa minta, ya, misalnya ustaz ikut ngalamin, ya, nggak jadi masalah. Nabi Musa, ya, dakwah 850 tahun, yang beriman cuma 10 orang, ya, termasuk istri dan anaknya juga kafir. Istrinya yang dekat dengan Nabi Nuh pun kafir, anaknya yang paling gede kafir juga. Kenapa berat puasanya setahun penuh? Lamun orang puasa setahun penuh, ada yang umum sebenarnya pada kurus, ya. Dan umat Nabi Ibrahim lengan, ya, umat Nabi Ibrahim puasanya setahun dan liburnya setahun. Jadi ada lengan puasa setahun penuh dan liburnya setahun penuh.
Umat Nabi Daud puasanya setengah tahun, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa terus menerus ya, sehingga puasanya setengah tahun, liburnya setengah tahun. Umat Nabi Musa 40 hari, umat Nabi Isa 40 hari. Kenapa? Karena mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan umat Nabi Muhammad 30 hari, 1 bulan penuh. Ya, kita bersyukur pada Allah tidak diberatkan puasanya. Tapi masuk surga panggilan anak itu kan. Kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad, ibadahnya sedikit tapi masuk surga panggilan paling duluan. Kenapa? Karena umat yang terbaik. Kita bersyukur pada Allah sebagai umat yang terbaik. Jadi bahwa untuk orang yang berpuasa wajar, jangan sampai kita merasa minder sengaja, jangan sampai comel ngomong kalau batu maulud itu kan. Jadi orang yang berpuasa usahakan diam, ya, diamnya adalah tasbih, ya. Jadi orang yang diam diri sedang berpuasa dianggap tasbih. 1 kali tasbih dianggap 1000 kali tasbih, ya. Tidurnya dianggap ibadah. Jadi bagi orang yang berpuasa tidurnya hanya dianggap ibadah. Tapi orang kalau praktek kadang-kadang mau berjalan, waktunya sholat, ya. Jadi inilah hakikat puasa yang sesuai dengan syariat agama Islam. Kita niatkan Ramadan tahun sekarang adalah Ramadan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Punya tekad begitu, sehingga begitu kita punya niat begitu, Allah akan memberikan kekuatan pada kita. Kita niatkan Ramadan tahun sekarang adalah Ramadan yang terbaik untuk diriku, sehingga benar-benar berniat karena Allah dan punya cita-cita ingin mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari api neraka. Itulah yang